Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan mengupdate kabar terbaru tentang Bitcoin. Bitcoin sudah turun ya dari tanggal 7 September sejak diresmikannya Bitcoin menjadi mata uang resmi negara El Salvador. Dan sampai sekarang masih belum balik ya, tapi sekarang udah ada tanda-tanda rebound sih karena udah mulai ada candle hijau yang cukup gede dan fasenya sekarang udah kembali sideways ya, tidak menyentuh harga terendah sejak tanggal 7 ini Sobat Investor. Nah, banyak investor retail yang panik dan kemudian menjual Bitcoin mereka. Menurut saya itu langkah yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menarik yang ingin saya share di video kali ini Sobat Investor. Nah, jadi gini, sejak tanggal 7 kan Bitcoin turun dan sekarang masih di fase sideways. Di saat investor retail itu panik, ternyata Sobat Investor, perusahaan besar yang sudah menghold Bitcoin sangat banyak, yaitu MicroStrategy, justru membeli Bitcoin. Dan jumlah yang dibeli bukan main-main Sobat Investor, yaitu sebanyak 5.000 Bitcoin. Ini berita tanggal 14 September ya, masih sangat baru. Nah, ini berita terupdate mengenai MicroStrategy sekarang. Jadi MicroStrategy di saat harga Bitcoin itu turun menambah posisinya dengan membeli Bitcoin setara 240 juta dolar. Itu uang yang sangat banyak sekali Sobat Investor. Dan sekarang MicroStrategy menghold Bitcoin sebanyak 114.042 Bitcoin dengan harga beli rata-rata di 27.713 dolar. Wow, ini udah cuan sangat maksimal ya Sobat Investor. Harga Bitcoin sekarang itu di harga sekitar 47.000 dolar dan MicroStrategy membeli Bitcoin dengan rata-rata harga belinya itu 27.000. Sudah cuan hampir 100% Sobat Investor. Dan memang MicroStrategy itu adalah perusahaan yang menghold Bitcoin paling banyak di dunia Sobat Investor. Dan MicroStrategy itu berpendapat bahwa Bitcoin itu semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan untuk membelinya. Karena menurut MicroStrategy, Bitcoin itu slow and steady wins the race. Dan memang dibandingkan dengan kripto yang lain, Bitcoin itu sekarang cenderung lebih stabil ya. Dan kestabilan itu juga bukan hal yang buruk, tapi malah justru baik karena memang dalam jangka pendek sering terjadi koreksi seperti ini, tapi dalam jangka panjang ini tetap membukukan kenaikan yang cukup tinggi, bahkan dibandingkan dengan penurunan yang sangat dalam di bulan April dan mencapai titik terendahnya di sekitar bulan Juli sekalipun. Kalau kita tarik garis yang lebih lama lagi, Bitcoin tetap saja membukukan kenaikan yang cukup fantastis Sobat Investor, karena dalam 1 tahun saja Bitcoin itu sudah naik sebesar 300%. Wow. Lanjut kita baca beritanya. MicroStrategy sudah mulai mengakumulasi Bitcoin itu dari bulan Agustus 2020 dan ini keren sih. Jadi MicroStrategy itu justru senang dan selalu membeli ketika harga turun. Seperti sekarang ya, harganya sedang turun dan MicroStrategy kembali membeli Bitcoin. Nah, ternyata selain MicroStrategy sekarang yang bergerak cepat untuk bisa mendapatkan Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar adalah Cathie Wood. Ya, bagi yang belum tahu siapa itu Cathie Wood adalah pemimpin dari ARK Investment, yaitu perusahaan pengelola ETF. Ya, dan sekarang nama Cathie Wood ini sedang booming karena dia berhasil membukukan laba di tahun 2020 sangat besar ya, jauh mengalahkan pencapaian dari S&P 500 ataupun Nasdaq 100. Nah, sekarang Cathie Wood sangat tertarik dengan Bitcoin dan bahkan sampai mengubah prospektus di salah satu ETF yang dikelolanya, yaitu di ETF ARKW, yaitu ARKW atau ARK Next Generation Internet ETF, agar mengizinkan Cathie Wood untuk membeli ETF yang berisikan Bitcoin, tepatnya di Kanada ya, karena untuk di Amerika masih belum diizinkan sebuah ETF itu berisikan Bitcoin di dalamnya, tapi di Kanada sudah. Makanya saking inginnya Cathie Wood itu membeli ETF yang berisi Bitcoin sampai dia rela membeli di Kanada dan mengubah prospektusnya. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa Cathie Wood itu melihat sesuatu yang sangat besar di kripto ke depannya. Nah, kita bisa menyimpulkan ya bahwa justru pada saat harga sedang turun Sobat Investor seperti ini, mereka yang berdana besar saja itu malah justru bergerak cepat rebutan untuk membeli Bitcoin. Dan kita lihat harganya ya, di tanggal 14 September memang terjadi candle hijau yang cukup
besar, artinya memang ada dana-dana besar yang masuk untuk membeli Bitcoin, sobat investor. Jadi kita juga bisa ngambil pelajaran bahwa ketika kita yakin dengan suatu kripto, apalagi ini Bitcoin ya, kripto yang memiliki market capital terbesar, ketika harganya turun, itulah kesempatan terbaik bagi kita untuk membeli dan hold untuk jangka panjang seperti MicroStrategy, sobat investor. Nah, sekarang ada satu lagi informasi yang saya ingin share kepada kalian, bahwa ternyata memang perusahaan-perusahaan besar di dunia ini sudah mulai banyak yang membeli Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kita lihat ya, 10 perusahaan yang menghold Bitcoin dalam jumlah yang terbesar di dunia. Di sini yang pertama tentu saja adalah MicroStrategy yang sudah memiliki Bitcoin sebesar 114.042 Bitcoin dengan nilai sekitar 5,2 miliar dolar. Wow. Nomor 2-nya ada Tesla yang memiliki Bitcoin senilai 1,7 miliar dolar. Kemudian ada Galaxy Digital Holding yang memiliki Bitcoin sampai 691 juta dolar. Ada Square, pastilah ya, nggak heran ketika Square itu memiliki Bitcoin dalam jumlah yang besar, karena CEO dari Square yaitu Jack Dorsey memang sangat-sangat menyukai Bitcoin dan bahkan dikenal sebagai Bitcoin maksimalis. Jadi sangat wajar ketika perusahaannya yaitu Square memiliki 371 juta dolar atau sebesar 8.027 Bitcoin. Lalu ada Marathon Digital Holding yang memiliki 4.813 Bitcoin atau senilai 222 juta dolar. Lalu ada Coinbase, ini juga sangat wajar kalau Coinbase karena dia adalah exchange yang tentu saja wajib banget untuk memiliki Bitcoin dan ternyata juga menghold dalam jumlah yang nggak main-main ya, sampai 4.502 Bitcoin atau senilai 208 juta dolar. Lalu ada Hut Mining Corp, lalu ada Nexon. Nah, ini yang menarik, Nexon ya, perusahaan game mobile. Mungkin sobat investor juga tahu ya karena sering nongol di Play Store. Dan ternyata Nexon itu juga mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 1.717 Bitcoin atau senilai 79 juta dolar. Lalu ada Bit Digital dan Riot Blockchain. Selain 10 perusahaan ini juga tentunya banyak perusahaan yang lainnya, tapi baik holdnya masih belum sebanyak perusahaan-perusahaan ini atau masih disembunyikan ya, karena kemarin sempat ada kabar bahwa Amazon juga sudah mulai tertarik dengan Bitcoin, bahkan membuka lowongan kerja untuk orang-orang yang ahli di bidang kripto, sobat investor. Nah, kita lihat saja, emang perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Microsoft, dan Google dan sebagainya, mereka tentu akan bergerak lebih rahasia ya, karena ketika mereka membuka sesuatu yang besar, beritanya akan kemana-mana dan pastinya akan mempengaruhi pasar. Tapi nanti ketika sudah settle, ketika sudah yakin dengan keputusannya, tentu saja mereka akan memberitahukan ke publik. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal ini, sobat investor? Satu, perusahaan-perusahaan besar itu semakin banyak yang membeli Bitcoin, dan kedua, Cathie Wood yang biasanya bergerak di bidang saham pun sekarang semakin tertarik dengan Bitcoin dan berusaha untuk membeli Bitcoin, bahkan sampai harus membeli di Kanada demi memiliki akses ke Bitcoin, sobat investor. Dan tentunya MicroStrategy yang memborong Bitcoin ketika harga sedang turun, itu menurut saya adalah alasan yang kuat bahwa Bitcoin itu sangat-sangat cocok untuk kita hold jangka panjang ya. Dan sekarang harganya sedang turun, sobat investor. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk mulai menambah posisi ya. Itu pendapat saya pada kesempatan kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya yang mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum kalian memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.